Abdullah bin Zubair, seorang tokoh dan syahid yang luar biasa. Ketika menempuh padang pasir yang panas bagai menyala dalam perjalanan hijrahnya. Hijrah itu kemana? Ke Madinah. Ke Madinah dari Mekah. Mekah. Orang-orang Islam itu sangat siksaan kepada orang Islam itu sangat kejam. Jadi Rasulullah disuruh untuk berhijrah supaya orang muslim itu aman. Kemudian pada saat itulah Zubair masih di dalam rahim ibunya. Jadi belum lahir Zubair pada saat Rasulullah hijrah itu. Ibu Asma, semoga Allah ridho kepadanya dan ia menjadi ridho kepada Allah. Setibanya di Kuba, suatu dusun di luar kota Madinah, datang saat melahirkan. Dan bayi yang muhajir itu, yaitu Abdullah bin Zubair tadi, masuklah ke Madinah. Jadi pada saat itu baru masuk ke Madinah. Bayi yang pertama kali lahir pada saat hijrah dibawa kepada Rasulullah di rumahnya di Madinah, maka diciumnya kedua pipinya dan dikecupnya mulutnya. Nah, jadi yang pertama kali yang masuk ke dalam rongga perutnya Abdullah bin Zubair itu adalah air liurnya Rasulullah. Iya, karena dia bayi yang dialah sahabat yang lahir pada saat hijrah dan langsung dibawa ibunya kepada Rasulullah. Kaum muslimin berkumpul dan beramai-ramai membawa bayi yang dalam gendongan itu berkeliling kota sambil membaca tahlil dan takbir. Kala Rasulullah dan para sahabatnya tinggal menetap di Madinah, orang Yahudi merasa terpukul dan iri hati lalu melakukan perang urap sarat. Urap sarap itu artinya menipu kayak gitu loh, menipu ya, terhadap kaum muslimin. Mereka menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin dan membuat mereka jadi mandul, artinya tidak punya anak. Hingga di Madinah tak seorang pun yang akan mempunyai anak bayi dari kalangan mereka. Jadi orang-orang di sana, orang-orang kafir di sana, dukun-dukun itu ya, mengatakan bahwa kaum muslimin itu tidak akan punya anak di sana di Madinah. Maksudnya ketika orang yang hijrah tadi, kalau orang hijrah ke Madinah itu nggak akan punya anak, kata dukun-dukun di sana. Karena padahal punya anak. Iya, Allah yang ininya, bukan dukun-dukun yang memberikan anak itu kan Allah. Maka tak kala Abdullah bin Zubair muncul, maksudnya lahir ya, itu adalah kenyataan bahwa yang ditakdirkan, apa yang diucapkan oleh dukun-dukun itu tidak benar kan. Orang-orang Yahudi yang mengatakan kebohongan, yang menipu itu adalah salah. Nah, itulah yang membuat terpatahnya tipu muslihat orang-orang Yahudi di sana. Di masa Rasulullah hidup, Abdullah bin Zubair belum mencapai usia dewasa. Jadi Rasulullah itu ketika Rasulullah hidup sampai meninggal itu Zubair tuh belum dewasa ya. Tetapi lingkungan hidup dan hubungannya yang akrab dengan Rasulullah telah membentuk kepahlawanan dan prinsip hidupnya. Zubair sekarang tinggal sama siapa? Dulu. Ya dengan ibunya, kan ibunya di sana. Anak kecil itu, maksudnya itu Abdullah bin Zubair itu tumbuh dengan cepat dan menunjukkan hal-hal yang hebat. Dia itu cerdas dan teguh pendiriannya. Dan di masa mudanya dia tekun beribadah. Sewaktu pembebasan Afrika, Andalusia, jadi negara Afrika itu sudah dimasuki oleh Islam. Pada saat itu Afrika, Andalusia, Konstantinopel ya, yang waktu itu usianya belum 17 tahun. Jadi usia Abdullah bin Zubair itu belum 17 tahun. Dia sudah ikut dalam pembebasan Afrika itu ya. Belum 17 tahun. Belum melebihi 17 tahun, mungkin 15 atau 16 tahun ya. Dan dalam pertempuran di Afrika sendiri, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 20.000 orang tentara pernah menghadapi musuh sebanyak 121.000. Banyak nggak? Banyak. Bedanya berapa? Coba selisihnya.
Berapa tadi? Yang satu musuh itu 221.000. Sedangkan kita orang muslim itu 20.000, cuman 20. Jauh banget ya. Coba hitung. Satu sama siapa? 221 dengan 20.000. Nah, pertempuran pun berkecamuk. Di pihak Islam bahaya itu mengancam. Abdullah bin Zubair melayangkan pandangannya ya, melihat kekuatan musuh. Dilihatnya dulu nih kekuatan musuh. Padahal saat itu usianya belum 17 tahun, tapi dia sudah belum 17 tahun. Masih muda sekali, tapi dia nggak takut. Iya, karena dia itu sudah dididik ya dari Rasulullah ya. Nah ya, dia melihat dulu kekuatan musuh ini seperti apa. Lalu diketahuinya, oh ternyata kekuatannya itu ada pada Raja Barbar yang menjadi panglima tentara dari pasukan Afrika. Jadi ya, dilihatnya, oh ini berarti kalau namanya Raja Barbar ya. Raja Barbar itu adalah kekuatannya. Berarti tujuannya adalah yang pertama adalah Raja Barbar yang dicari. Nah, tak putus-putus raja itu berseru terhadap tentaranya dan membangkitkan semangat mereka dengan cara istimewa yang mendorong mereka untuk menerjuni maut tanpa rasa takut. Abdullah bin Zubair maklum bahwa pasukan yang gagah perkasa ini tak mungkin ditaklukkan. Nah, nggak mungkin ditaklukkan kecuali panglimanya yang harus jatuh atau mati. Tetapi caranya bagaimana ya? Jadi dia itu mencoba untuk mengatasi Raja Barbar tadi ya. Namun dia terhalang oleh tembok maksudnya tentara ya. Tadi kan Raja Barbar itu ditemboki sama tentaranya supaya tidak kena serangan oleh kaum muslimin. Tetapi semangat dan keberanian Abdullah bin Zubair tidak perlu diragukan. Dipanggillah sebagian kawan-kawannya. Jadi dipanggil Mas, sebagian kawan katanya. Nah iya, lindungi punggungku katanya. Mari kita menyerbu bersamaku katanya kayak gitu. Dia nggak takut, kata Abdullah bin Zubair. Dan tak ubah bagaikan anak panah lepas dari busurnya, dibelahnya lapisan yang melapisi Raja Barbar itu ya, demi sampai di depannya. Lalu dipukulnya sekali pukul hingga raja itu jatuh tersungkur. Nah, kemudian secepatnya bersama kawan-kawannya ia mengepung tentara-tentara yang berada di sekeliling raja dan menghancurkan mereka. Lalu dikumandangkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Kan sudah ditembus kan? Sudah ditembus pasukan itu tadi, penghalangnya tadi, langsung disuruh ngepung semua. Nah, iya. Mati. Iya, karena dia nggak takut. Demi kaum muslimin melihat bendera mereka berkibar di sana, tepat di tempat panglima Barbar berdiri ya. Dia memerintah dan membuat siasat ya. Tahulah mereka bahwa kemenangan telah dicapai. Maka seolah-olah satu orang akan menyerbu ke depan Raja Barbar dan segala sesuatu pun berakhir dengan keuntungan di pihak muslimin. Jadi menang nggak? Menang. Merdeka. Ya ada di semua negara. Iya, semua negara tuh kalau Merdeka Indonesia cuma. Kalau orang sudah mempunyai negara berarti dia sudah merdeka, kecuali Palestina. Palestina itu dia Belum punya merdeka, negara. Iya, karena dia karena masih ada penjajahnya Israel. Makanya Israel juga belum merdeka. Israel bukan tempatnya itu. Israel bukan negara. Iya, bukan negara dia. Dia tuh nggak punya tanah dia tuh. Kan syarat punya negara itu ada tanahnya, ada penduduknya. Di situ ada penduduknya tapi dia nggak punya tanah. Abdullah bin Abi Sarh, panglima tentara Islam, mengetahui peran penting yang dilakukan Abdullah ibnu Zubair. Maka sebagai imbalannya ia menyampaikan sendiri berita kemenangan itu ke Madinah, ke Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada masa Utsman bin Affan itu khalifah keberapa Utsman? Ketiga. Yang kedua. pertama, kedua, ketiga, keempat
Ali. Nah, hanya kepahlawanannya dalam medan perang bagaimanapun unggulnya luar biasa. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz, siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Khattab. Anaknya? Abu Bakar. Abu Bakar. Anaknya? Abu Bakar. Anaknya? Anaknya Umar. Umar. Umar bin Abdul Aziz Umar bin Khattab katamu tadi. mengatakan kepada Ibnu Abi Mulaika, ya, nih katanya nih, tanya, coba ceritakan kepada kami bagaimana sih kepribadian. Ya iyalah, kata ini ya, kata Umar bin Abdul Aziz, coba ceritakan kepada kami kepribadiannya Abdullah bin Zubair. Maka dijawabnya, apa jawabnya oleh Ibnu Abi Mulaika? Barbar. Oke, nih jawabannya ya. Demi Allah, tak pernah kulihat jiwa yang tersusun dalam rongga tubuhnya itu seperti jiwanya. Ia tekun melaksanakan sholat, mengakhiri segala sesuatu dengannya, yaitu ia ruku dan sujud dengan demikian sempurnanya, hingga karena amat lamanya maka burung-burung gereja yang bertengger di atas bahunya, ada burung gereja yang bertengger di atas bahu dan atau punggungnya, ya, menyangkanya dinding tembok atau kain yang tergantung. Disangka oleh burung-burung itu seperti dinding tembok, nggak ada gerakan. Pada saat rukunya lama banget, sujudnya lama banget, kayak gitu loh. Paham nggak? Bukannya kayak gini, nggak ada duduk di antara dua sujud langsung tegak. Apa itu? Nah, apa itu maksudnya? Itu salah. Sujud itu kan ada duduk di antara dua sujud. Ada bacanya nggak? Ada. Nah, Dika Allahumma firli. atau boleh Apa? Subhana Rabbiyal A'la Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Iya, sujud ini Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, sampai 3 kali kan.